kita buka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa berkenan mengabulkan harapan dan doa kita, sehingga kita ke depan akan mendapatkan konsep-konsep terbaik untuk pembangunan ekonomi Pancasila ini, sehingga negara kita bisa menjadi perjalanan, menjadi negara adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terima kasih. Sekali lagi, pada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penghormatan dan tanggung jawab bangsa, marilah bersama-sama kita larikan tongkat estafet Bung Karno yang terbayang dari sana seakan memberi aba-aba kibaran bendera start ekonomi berdikari. Mengakhiri sambutan ini, selain apresiasi atas digelarnya curah gagasan ini, izinkanlah saya menutupnya dengan harapan bermakna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkenan membangkitkan kesadaran dan keberanian kita dalam mengubah haluan dengan kebijakan publik yang sama sekali baru, yang oleh ridhonya insya Allah kita akan ditunjukkan di jalan lurusnya. Sekian, terima kasih. Selamat bercurah gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kami kolaborasi kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian untuk memperkuat perekonomian nasional yang berparadigma Pancasila, yaitu mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang curah gagasan ekonomi Pancasila ini merupakan agenda yang sudah disusun, dirancang, yang tujuannya itu adalah untuk membahas kembali, kemudian nanti merumuskan dalam kebijakan umum begitu yang bisa diusulkan kepada pemerintah tentang pelaksanaan ekonomi berparadigma Pancasila atau ekonomi yang berdasarkan ideologi Pancasila. Pertemuan ini bukan pertemuan satu dan terakhir, tetapi ini justru merupakan awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan satu dengan pertemuan berikutnya itu ibaratnya merupakan roadmap gitu. Ya, satu gagasan ini tidak akan terlepas dari gagasan berikutnya yang nanti disepakati dalam pertemuan berikutnya dan seterusnya. Ini merupakan sebuah jalan bagaimana kita memperoleh rumusan yang pasti mengenai panduan atau pedoman untuk merealisasi nilai-nilai Pancasila khususnya di dalam bidang perekonomian. Dan oleh karena itu saya kira apa yang diselenggarakan oleh BPIP ini merupakan kesempatan yang sangat positif untuk menemukan atau merumuskan strategi yang sedapat mungkin bisa efektif di dalam kita menghadapi atau menyelesaikan dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh globalisasi. Saya kira ini kegiatan strategis dan timely ya. Sebenarnya terlambat juga, tetapi intinya aspek ekonomi ini harus ditangani dengan seksama untuk kehidupan negara bangsa kita. Problem-problem saya kira seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan dalam redistribusi resources ya, dan juga misalnya self-respect pada kelompok-kelompok minoritas, mereka yang tidak mendapat pengakuan dan akses ekonomi yang baik, itu yang saya kira kita hadapi. Dan kalau ini tidak segera ditangani dalam jangka panjang, ini juga akan mengancam nasionalisme, mengancam
aspek-aspek lain dari kehidupan negara bangsa kita. Jadi ini kenapa sangat penting menurut saya, ini kunci, basic. Gagasan ekonomi Pancasila yang kita lihat pada demokrasi ekonomi pada pasal 33 itu merupakan perintah undang-undang yang harus kita wujudkan. Tetapi apakah itu bisa diwujudkan? Saya kira bisa. Tinggal kemauan bangsa ini apakah berkeinginan memang untuk ke situ apa. Menariknya ini sekarang karena sudah ada keinginan, apalagi sudah ada badan yang mencoba mengkaji ideologi ini. Cuma memang sebentar menurut saya. Sekarang kita sudah mencoba ini, gagasan-gagasan ini untuk dicoba diimplementasikan, tapi selanjutnya pekerjaan paling besar kita adalah menata peranata sosial ekonomi politik kita. Apakah itu seperti dia kata Prof. Mul kemarin, apakah mereka memiliki solidaritas yang sama untuk membangun itu? Di situ saya kira kata kuncinya sebentar. Ekonomi Pancasila ini tentu menjadi sebuah diskusi di ruang publik yang terus kita lakukan, ya, terutama di kawan-kawan di perguruan tinggi yang secara epistemologi dan keilmuan tentu akan melahirkan penerus-penerus sarjana-sarjana yang memahami tentang apa itu ekonomi Pancasila. Sekiranya hari ini menjadi momentum yang pas, ya, bagaimana ekonomi Pancasila ini roh dan semangatnya ini ditingkatkan lebih lanjut, lebih digelorakan lebih masif. Saya kira yang pertama memang berdasarkan pengalaman historis bahwa kajian Pancasila itu jangan sampai hanya berhenti di wacana, ya, sehingga harus di-backup oleh sebuah regulasi, dan kita berharap mudah-mudahan ini di tingkat negara ada kebijakan katakanlah Perpres atau Impres, ya, menyangkut masalah ekonomi Pancasila, sehingga wacana itu tidak berhenti hanya gagasan tapi bisa dipraktikkan. Bahkan ada kemungkinan mungkin kita membuat semacam pilot project untuk aktualisasi Pancasila yang mempertimbangkan klaster atau karakteristik budaya dan sebagainya, sehingga kita punya gambaran secara holistik bagaimana praktik Pancasila itu dalam konteks keindonesiaan yang betul-betul sangat multi etnik, multi agama, dan bahkan multi tradisi. Semoga kerjasama ini dan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, dan kita memberikan legacy paling penting, ya. Salam Pancasila.